Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di sini saya akan menyampaikan tentang ruqyah. Ya. Ruqyah di sini dibagi menjadi dua, ruqyah syar'iyah dan ruqyah syirkiyah. Ruqyah syar'iyah itu biasa kalau di tanah Jawa di Indonesia ini bisa diarti bebaskan itu suwuk atau sembur ya. Jadi untuk ngobati sebagaimana orang-orang terdahulu kalau nyuwuk ngobati itu dengan membaca Al-Fatihah kemudian ditiupkan di air, itu bisa untuk meruqyah dan itu bisa dikategorikan ruqyah syar'iyah. Ruqyah syar'iyah itu ruqyah yang berdasarkan dengan ketauhidan, dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ruqyah dengan meluruskan ketauhidan, dan ruqyah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah dengan Al-Quran, dengan dibacakan Al-Quran. Tentunya membaca Al-Quran itu karena Allah, karena Al-Quran asy-syifa, sebagai obat jasmani maupun rohani ya, sehingga ketika kita berobat dengan ruqyah syar'iyah ya tentunya dengan dibacakan Al-Quran, dan untuk melihat bahwa orang ini termasuk karena sakitnya medis atau karena ada unsur non medis ya. Kalau medis ya harus disampaikan bahwa ini sakitnya ini karena medis, biar bisa konsentrasi untuk berobat ke ranah medis biar cepat, tidak memakan waktu lama. Kalau dibacakan dengan Al-Quran kemudian ada efek non medis, ada gangguan jin atau sihir, atau karena ada khotam ilmu leluhur, atau karena ada korin ya, tentunya kita bisa konsentrasi untuk menentukan terapi apa selanjutnya yang harus dilakukan. Tentunya kalau ada unsur non medisnya sebaiknya dilakukan untuk terapi non medis, yaitu dengan dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Karena dengan ayat-ayat suci Al-Quran itulah kita dan makhluk selain kita dari bangsa jin itu juga dapat mendengarkan. Apalagi dari bangsa jin langsung bisa merasakan dan bisa melihat apa yang sedang dibaca oleh seorang roqi itu ya, seandainya kita sedang membacakan ayat-ayat azab, ayat-ayat penyiksa, ayat-ayat yang bikin dia bisa panas, tersakiti, nah, itu jin bisa merasakan. Jadi kalau merasakan sesuatu di tubuh sehingga ada reaksi dari jin itu ketika dibacakan Al-Quran, maka jin yang reaksi itu dia akan menampakkan ciri-ciri atau tanda-tanda kalau di dalam tubuh orang yang diruqyah itu berarti ada jinnya.
Jadi maka dari itu untuk penanganan ruqyah insya Allah akan lebih cepat dan mempermudah untuk penanganan terapi yang dialami oleh seseorang itu. Maka dari itu metode ruqyah syariah kita sebagai seorang muslim harus kita ambil agar supaya apa? Kita tidak salah langkah untuk berobat, sehingga kita tidak jatuh ke salah dari apa? Salah ketauhidannya, salah keimanannya. Sehingga apa? Kalau kita salah keimanan dan ketauhidannya, dikhawatirkan kita terjerembab dalam ruqyah syirkiyah yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi ruqyah syariah, itu terapi keimanan dengan dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian ruqyah syirkiyah itu ruqyah suwu ya, dengan metode kepada selain Allah. Jadi dengan bantuan khatam, dengan bantuan jin, ya biasa di Indonesia sini disebut dengan dukun. Dukun tidak berarti semuanya jelek. Dukun itu kalau di bahasa Jawa diartikan duduk dengan tekun. Tapi tidak semuanya dukun itu dikenang sebagai orang yang tidak baik ya. Dukun yang bekerja sama dengan makhluk lain yaitu jin ya, dengan menggunakan bantuan jin. Di Al-Quran pun juga disebutkan. Nah, jadi manusia yang bekerja sama dengan jin ya, untuk pengobatan atau dengan cara lain, sebagaimana Nabi Sulaiman ya, dulu juga mempunyai pasukan dari bangsa jin untuk diperintahkan mencari di dasar laut itu ada apa. Nah, ternyata masih ada golongan manusia yang diberikan kelebihan oleh Allah sehingga mampu menandingi kehebatan dari jin itu. Maka dari itu ruqyah syirkiyah yang mengandalkan dengan bantuan jin itu yang dalam Islam kita tidak diperbolehkan. Karena datang ke seorang dukun yang dengan bantuan jin, maka sholat kita, ibadah kita selama 40 hari tidak akan diterima oleh Allah kalau kita mendatangi ke seorang dukun yang menggunakan bantuan dari jin. Nah, maka dari itu kita harus menghindari untuk datang ke seorang dukun yang menggunakan dengan bantuan jin, supaya apa? Kita tidak salah langkah dan kita tidak salah dalam mengambil keputusan, dan kita tidak salah untuk menyelesaikan permasalahan penyakit atau sakit. Pemirsa, penjelasan dari kami semoga bermanfaat, dan jangan lupa ikuti tayangan-tayangan video berikutnya, dan semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.